Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Dalam pertemuan pagi hari kemarin Ahad tanggal 6 Ramadan 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 17 April tahun 2021 Masehi kemarin, kita sudah membahas tentang at-tauhidu athqalu syai'in. Tauhid adalah sesuatu yang paling berat fi mizanil abdi, di dalam timbangan seorang hamba yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kama warada fi haditsil bitaqati, sebagaimana telah datang dalam hadis yang dikenal dengan hadisnya al-bitaqah. Dan ini sudah kita bahas. Seorang nanti dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang beriman yang paling banyak dosanya. Sampai-sampai para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dosanya itu sebanyak 99 lembar catatan amal. Semuanya catatan itu berisi daftar dosa-dosanya. Jadi orang beriman ini, seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini, dosanya sebanyak itu. Jadi 99 sijil catatan amal itu penuh dengan dosa-dosa. Namun demikian dia lupa bahwa ketika dia di dunia, dia adalah seorang yang mempersaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata dua kalimat syahadat ini timbangannya sangat berat sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya sebutkan bahwa hadis ini, hadis al-bitaqah, ini membantah segala bentuk pemahaman radikalisme dan juga terorisme. Jadi hadis ini membantah, mengikis habis segala pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang mudah mengkafirkan sesama muslim. Tidak boleh kita bergampangan di dalam menjatuhkan vonis kafir kepada sesama muslim. Jika Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosanya orang tersebut, bayangkan. Catatan dosanya sebanyak 99 lembar catatan amal. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Itu semuanya full catatan dosa. Namun ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menjauhi segala bentuk kesyirikan, Allah mengampuni dosa-dosanya dan Allah memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, silakan dibuka halaman 12 para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang ketujuh. Lihat di atas poin yang ketujuh. Angka 7 di atas, halamannya di bawah 12.
As-Sabi'u al-Muallif hafidhahullahu ta'ala mengatakan, dan nikmat para jamaah ya, mohon setiap hari kitab yang sudah dibagi dibawa. Dan usahakan bapak-bapak membeli tas ya, tas seperti ini. Tolong diangkat tasnya antum. Nah, tas-tas kecil seperti ini bagus ini para jamaah. Kitab-kitabnya yang untuk belajar semua taruh di tas itu. Setiap hari tinggal bawa ke kajian-kajian supaya kita ketika ngaji ini lebih bisa intensif. Sebab kalau membawa kitab, kita insya Allah bisa menyimak dengan baik. Taib. Judul kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, tanggal 7 Ramadan 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 18 April ya ini ya. 18 April 2021 Miladiyah. As-Sabi'u yang ketujuh, berjudul At-Tauhidu Awwalu Wajibin 'alal abdi ta'allumuhu. Tauhid merupakan awwalu wajibin, kewajiban pertama. Jadi tauhid itu merupakan kewajiban pertama 'alal abdi, atas seorang hamba, ta'allumuhu, untuk dipelajari kewajiban tersebut. Sehingga kewajiban pertama ini wajib dipelajari. Karena apabila kita tidak mempelajari tauhid, maka kita tidak akan bisa melaksanakan kewajiban pertama ini. Karena seorang yang tidak punya ilmu, dia tidak akan bisa mengamalkan apa yang dia akan kerjakan. Dan tauhid adalah kewajiban pertama. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, ketika itu Jibril menjelma seperti seorang keadaannya yang tampan, seorang laki-laki yang tampan, berambut hitam bersih, pakaiannya putih bersih. Namun tidak ada seorang pun di antara para sahabat yang tinggal di Madinah yang mengenal laki-laki tersebut. Ketika dilihat tidak ada yang kenal. Biasanya kalau lelaki tidak dikenal berarti musafir yang mampir, tapi tidak ada tanda-tanda safar. Pakaiannya tidak berdebu, rambutnya tidak acak-acakan, rambutnya tersisir rapi, pakaiannya putih bersih. Kemudian laki-laki tersebut yang hakikatnya adalah Jibril alaihi salatu wassalam, malaikat Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang al-Islam. Apa kata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam. Sampaikan kepadaku, jelaskanlah kepadaku tentang al-Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qal, apa itu Islam? Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu kamu mempersaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah, dan engkau bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah. Yang kedua, wa tuqimas shalah, kamu mendirikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, kamu membayar zakat. Yang keempat, wa tasuma Ramadan, kamu berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu berhaji ke Baitullah jika kamu mampu mengadakan perjalanan menuju Baitullah. Dan ketika itu para jemaah disebutkan bahwa rukun Islam yang pertama apa? 2 kalimat syahadat. Yang pertama asyhadu an la ilaha illallah, dan ini adalah syahadatu tauhid. Dan yang kedua apa? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan inilah yang disebut dengan syahadatul Rasul. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dasar yang menunjukkan bahwa tauhid merupakan kewajiban pertama yang wajib dipelajari adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini al-muallif menyebutkan qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad surat nomor 47 urutannya dalam Al-Qur'an, ayatnya nomor 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum.
Para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, Allah berfirman, dan ayat ini menunjukkan bahwa tauhid benar-benar merupakan kewajiban pertama. Kata Allah, fa'lam, ketahuilah, ini makna pertama. Dan fa'lam yang kedua bermakna ta'allam, pelajarilah. Annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada ilah. Ilah kemarin artinya apa? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Illallahu, kecuali hanya Allah. Lihat, yang diwajibkan pertama kali untuk kita pelajari dan kita ketahui adalah syahadatut tauhid, yaitu la ilaha illallah. Ini yang pertama kali harus kita ketahui dan pelajari. Kemudian setelah itu Allah berfirman, wastaghfir lidzambik, dan mohonlah ampunan kepada Allah untuk dosamu. Jadi setelah kita mentauhidkan Allah, kita diperintahkan untuk meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita. Karena manusia itu tidak akan lepas dari dosa. Manusia itu tidak akan lepas dari dosa. Bahkan al-insanu mahalul khoto'i wa nisyan. Bahkan manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kita ini banyak berbuat salah. Terkadang kita berbuat salah kepada istri kita. Betul tidak berjamaah? Kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Kadang kita berbuat salah yang perempuan kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Kadang kita yang anak berbuat salah kepada abah dan umi kita, ayah dan bunda kita. Manusia banyak berbuat salah. Kadang kita berbuat salah kepada tetangga kita, kerabat kita, dan seterusnya. Maka disuruh kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu walil mu'minin, dan mohonlah ampunan, mohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman laki-laki, wal mu'minat, dan orang-orang beriman perempuan. Kita juga disuruh untuk memohonkan ampunan bagi hamba-hamba Allah yang lain. Kita disuruh beristighfar untuk orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Dan inilah akhlaknya seorang muslim, para jemaah. Seorang muslim tidak hanya berdoa untuk kebaikan diri, tapi juga berdoa untuk kebaikan muslim yang lain. Ini akhlaknya seorang muslim. Dan terus Al-Quran dan Sunnah mengajarkan demikian. Dalam Al-Quran dan Sunnah kita diajari untuk berbuat yang demikian ini. Nanti dibuka surat Al-Hasyr ayat 10. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Surat apa itu tadi? Al-Hasyr ayat 10. Jadi dalam surat Al-Hasyr ayat 10 para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti diperiksa di rumah, dicatat lebih dahulu supaya tidak lupa. Bagaimana Allah memerintahkan kepada kita agar kita tidak hanya peduli dengan diri sendiri, tapi kita juga peduli dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Al-Hasyr itu surat nomor 59. Jadi surat nomor 59. Allah menyatakan para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Yang dimaksud di sini adalah para tabi'in dan yang setelah mereka, yang datang setelah para sahabat. Karena ayat ini turun di zaman para sahabat. Setelah para sahabat meninggal, maka murid-muridnya para sahabat itu yaqulun, mereka berdoa. Mendoakan siapa? Guru-guru mereka. Mendoakan syekh-syekh mereka. Mendoakan ustadz-ustadz dan kiai-kiai mereka. Apa doanya? Rabbana ighfir lana. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Karena adabnya berdoa untuk diri sendiri, baru untuk orang lain. Wali ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman. Dan ampuni pula saudara-saudara kami yang lebih dahulu menghadap Allah dengan membawa iman. Yang lebih dahulu meninggal dunia menghadap Allah dengan membawa keimanan. Setelah itu apa? Wala taj'al fi qulubina, ya Allah, jangan engkau jadikan di dalam hati-hati kami ghilla, ada kedengkian. Kita mohon kepada Allah supaya kita ini tidak dengki lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Tidak boleh pada jamaah dengki kepada orang-orang beriman. Orang beriman itu hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita dengki.
Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau zat yang maha penyantun lagi maha penyayang. Surat apa tadi? Al-Hasyr ayat 10. Al-Hasyr surat nomor 59. Dihafalkan. Insya Allah para kiai kita, ustadz kita ini setiap berdoa, khususnya di hari Jumat tidak lupa doa itu ya. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Baik. Kemudian Allah berfirman, wallahu ya'lamu, dan Allah zat yang maha mengetahui mutaqallabakum. Makna mutaqallabakum dijelaskan oleh para ulama dalam kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Artinya adalah tasarrufakum fi yaqadatikum nahara. Gerak-gerik kalian, segala aktivitas kalian. Mutaqallabakum kalau kita artikan secara bahasa apa adanya, berbolak-baliknya kalian. Ini kalau bahasa keren sekarang, aktivitas harian kalian. Di siang hari kalian ketika kalian terjaga, ketika kalian tidak sedang tidur, apa? Ada yang ke sawah pagi hari, siang hari, ada yang ke tokonya, ada yang bisnis, ya, ada yang maklaran, ada yang apa saja, aktivitas kita, ada yang mengajar, ada yang kerja bangunan, ada yang jadi kuli, ada yang jadi apa? Tukang cat, ada yang jadi tukang batu, ada yang jadi apa saja para jamaah. Petugas PLN dan seterusnya. Ini semuanya gerak-gerik kita, aktivitas kita di siang hari. Allah Maha tahu. Kerja yang baik para jamaah, yang jujur. Allah Maha tahu. Orang lain bisa kita tipu, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditipu oleh manusia. Orang lain bisa tidak tahu kejahatan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kita perbuat. Kemudian Allah berfirman, wa mathwakum. Apa makna wa mathwakum? Wa mustaqarrakum fi naumikum laila. Dan istirahatnya kalian ketika kalian tidur di malam hari. Itu Allah Subhanahu wa taala tahu para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi aktivitas kita di siang hari dilihat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Istirahatnya kita ketika kita tidur di malam hari juga diketahui dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tafsiran dari ayat yang mulia tersebut? Kita baca tafsirannya. Qala al-allamah Ibnu Bazin rahimahullahu taala. Berkata al-allamah. Al-allamah itu seorang ulama yang sangat alim. Itu disebut dengan al-allamah. Kenapa allamah? Karena Syekh bin Baz atau lebih dikenal nama lengkapnya adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala ini ulama buta tapi hafal kitab-kitab. Jadi Al-Quran hafal, kitab Sahih Bukhari hafal, Sahih Muslim hafal, dan dikenal hafalannya beliau. Jadi buta tapi semua kitab ada di kepalanya. Karena tidak pernah baca kitab. Jadi ketika belajar dengan gurunya itu langsung terhafal dalam kepalanya. Dan beliau mengajar demikian, Masya Allah. Dan saya ketemu dengan murid-murid beliau. Dan ternyata murid-muridnya juga alim kayak gurunya. Biasanya guru itu membawa pengaruh pada muridnya. Saya bertemu dengan Syekh Khalid Al-Huwaisin, muridnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ngajar saya kitab Umdatul Ahkam, sekitar 400 sekian hadis. Beliau tidak pernah bawa kitab. Jadi muridnya yang baca, kemudian beliau jelaskan, dan dari hafalannya bisa mengeluarkan satu hadis sampai 30 faedah hadis. Satu hadis. Kami didikte dan tidak boleh direkam. Jadi kalau beliau mengajar tidak boleh direkam seperti ini. Rekaman begini nggak boleh, audio tidak boleh, harus semuanya mencatat dan didikte oleh syekh. Kalau ada yang bicara ditegur, tidak boleh bicara di majelis, ditegur oleh syekh. Kalau ada yang ngantuk disuruh wudu, begitu, Masya Allah. Jadi kalau ada yang bicara dan ngantuk disuruh wudu bersama. Ini syekhnya demikian. Tapi muridnya akhirnya alim-alim. Jadi muridnya alim-alim, Masya Allah. Satu hadis pernah beliau menjelaskan tentang bersiwak, sunnah bersiwak. Itu beliau bisa menyebutkan 30 faedah dari gosok gigi atau bersiwak. Yang sekarang orang-orang menganjurkan setiap selesai makan gosok gigi. Setiap bau mulut berubah disuruh gosok gigi. Itu dalam hadis itu sudah ada semuanya. Rasulullah selesai makan gosok gigi, maksudnya bersiwak. Mau masuk rumah bersiwak,
ketika mulutnya berubah bersiwak, mau baca Quran bersiwak, mau sholat, hendak sholat bersiwak, hendak berwudu bersiwak. Kalau disebutkan ada 30 faedah. Karena saya tidak sedang membahas tentang bersiwak, ya tidak saya sebutkan di sini. Ini hanya contoh para jemaah. Dan Syekh bin Baz ini, masya Allah, ya, adalah seorang yang alim Rabbani yang betul-betul mengajarkan agama ini dari perkara yang sekecil-kecilnya sampai perkara yang paling besarnya. Tidak ada yang disembunyikan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kita simak kitabnya, semuanya lihat kitab para jemaah. Fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Jadi sudah saya ingatkan dalam pertemuan yang lalu, la ilaha illallah tidak bisa diterjemahkan dengan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu terjemahan yang banyak salahnya. Ditinjau dari dua. Dari lughatan secara bahasa, wastilahan dan secara istilah. Jadi la ilaha illallah tidak bisa diartikan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu terjemahan yang salah. Dan salahnya fatal, salah besar. Terjemahan yang benar, yang mendekati kebenaran adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya diketahui bagi mereka yang belajar bahasa Arab, belajar nahwu sorof. Tahu gitu, terjemahan ini tahu. Karena apa? Ilah bukan Tuhan, ilah itu ma'bud. Ma'bud itu apa? Artinya sesembahan, zat yang disembah. Kalau mau diartikan tetap kata Tuhan, pakai Tuhan yang berhak disembah, baru agak benar itu. Jelas ini para jemaah? Tuhan yang berhak untuk disembah. Karena banyak Tuhan disembah oleh manusia, tapi Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia itu adalah makhluk yang tidak berhak untuk diibadahi dan disembah. Iya para jemaah, malaikat tidak boleh disembah. Karena malaikat itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yang malaikat juga beribadah menyembah Allah. Nabi-nabi Allah makhluk bukan? Makhluk, tidak boleh disembah. Justru para nabi adalah makhluk yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh berkata, fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampunan kepada Allah li dzambik, untuk dosamu, atas dosamu. Surat Muhammad, surat nomor 47, ayat yang ke-19. Beliau mengatakan, ya'muru nabiyahu, Nabi memerintah, Allah memerintahkan kepada nabinya. Ya'muru nabiyahu, Allah memerintahkan kepada nabinya, an ya'lama, agar nabi mengetahui, agar nabi mempelajari. Karena makna ya'lam itu ada dua. Ya'lam yang pertama ya'rifu, mengetahui. Ya'lam yang kedua adalah yata'allamu, mempelajari. Silakan belajar bahasa Arab, nanti akan ketemu di situ. Bahwa makna fa'lam itu ada dua. Fa'lam yang pertama fa'rif, fa'lam yang kedua fata'allam, yang artinya mempelajari. Allah memerintahkan nabinya untuk mempelajari dan mengetahui. Annahu la ma'buda, sesungguhnya tidak ada sesembahan hakun yang berhak disembah. Kemarin sudah kita jelaskan para jemaah bahwa di situ ada makna hakun atau makna bihakin yang mahdhuf, yang sengaja tidak disebutkan karena orang Arab sudah paham. Orang Arab sudah paham. Karena orang-orang sudah memahami kalimat itu. Dan itu adanya setelah kata ilah. Asalnya begini asalnya. La ilaha haqqun atau la ilaha bihaqqin illallah. Kata-kata haqqun atau bihaqqin itu sengaja tidak diucapkan karena sudah difahami. Kemudian beliau mengatakan, yakni yang dimaksud adalah illallahu, kecuali Allah, yakni i'lam, ketahuilah, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad. Atau makna yang kedua, i'lam, pelajarilah, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad. Wa'allimin nasa, dan ajarkan kepada manusia. Setelah kamu mempelajari tauhid, ajarkan kepada manusia. Jadi nanti misalnya bapak-bapak ya, setelah sudah paham tauhid, jangan diam, ajarkan kepada manusia. Tidak harus kita ngajari manusia itu pakai kitab begini, tidak harus. Misalnya di warung, tidak harus pakai apa? Kitab.
Misal di warung ada orang bicara begini, saiki sembarang kalir angel nyambut gawe angel. Ajarkan tauhid kepada mereka. Ojo ngono lah. Sembarang kalir angel, angel zamane aku cek cilik. Zaman biyen wong duwe motor kena dihitung sak dusun. Ya enggak para jamaah. Tahun 80-an saya dapat cerita ini. Di Desa Mbogem, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Saya masuk Mbogem tahun 2006, tinggal di sana. Saya dapat cerita tahun 80-an belum ada listrik. Jalanan belum diaspal, masih jalanan tanah. Saya masuk 2006 baru di Makadam. Jadi 2006 itu belum aspalan Mbogem itu. Jadi Kediri ini belum semuanya merata pembangunan para jamaah, belum semuanya merata. Belum aspalan. Jadi kami kalau siang di musim panas itu kalau jalan langsung bul, debu itu ke sana kemari. Rumah pinggir jalan alamat itu sering kena debu. Kalau pas musim hujan bletok. Jadi kalau dilewati truk alamat, setelah itu jalannya sudah berlumpur pada jamaah yang rahmati Allah tuh, subhanahu wa ta'ala. Dan tahun 80-an, satu desa yang punya motor hanya satu. Sekarang mau kita tanya, sekarang satu desa berapa motor? Pegel sampai ngitung. Satu rumah aja bisa 1, 2, 3 motornya. Kok tanya satu desa para jamaah? Berarti mana nikmatnya yang paling banyak? Sekarang apa dulu? Sekarang. Cuman kita ini kurang banyak bersyukur. Ojo ngono lah, aduh sing akeh syukure. Biyen gak duwe motor saiki kabeh budal ning ndi tuku motor. Oleh karena itu, kapan hari saya bicara-bicara dengan Pak Haji Arifin, kemudian bapak-bapak yang sepuh-sepuh, beliau cerita, kalau puasa di tahun-tahun ini terasa ringan. Maka saya ikut nimbrung, iya kenapa? Karena dulu gizinya kita kurang, sahure gak enek lawuhe. Jadi jam 10 iso wis kele-kele, jam 10 pagi itu sudah kelaparan. Saya masih ingat, saya sendiri ngalami. Saya lahir tahun 75. Ketika saya SD, itu jam 10, 11 itu sudah. Dan saya pernah tiba-tiba itu di kamar mandi ngombe. Karena gak kuat para jamaah, namanya anak SD. Belum kuat kita para jamaah, gizinya kurang. Sekarang anak-anak kita, anak saya TK sudah kuat puasa maghrib para jamaah. Gizinya cukup sekarang ini. Kita ini kurang apa? Kurang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sampai kita ini kemudian yang kita bicarakan kekurangan pemimpin kita terus. Iya, kita bicarakan kekurangan pemimpin kita terus. Padahal kita ini ya Allah nikmatnya sangat banyak. Tanya bapak-bapak kita yang sudah usia 60 ke atas. Mereka merasakan jalanan yang masih makadam, gerunjal-gerunjal seperti itu. Sekarang jalanan halus, listrik semuanya ada, wifi ada, komunikasi tidak butuh waktu yang lama. Ya, sampai kirim berita lewat WA sudah tersebar seluruh Indonesia. Dulu para jamaah harus lewat telegram, ya masih ingat ya dulu ya. Ya, ngirim duit harus lewat wesel pos. Saya dulu mondok di Makassar, kirimannya duit wesel pos. Dapat kiriman 50.000 dari ibu saya itu sudah cukup 1 bulan zaman dahulu. Mondok di Makassar sana, wesel pos. Kalau weselnya belum datang-datang, belum ada Pak Pos katakan wesel, kita ini susah para jamaah. Ya Allah gak teko-teko imam apa gitu. Jadi seperti itu para jamaah. Ahlu tauhid tidak banyak mengeluh. Ahlu tauhid senantiasa memandang ke depan dengan pandangan yang optimis. Itu ahlu tauhid. Dan saya sampaikan ya, para jamaah, hendaknya setelah ngaji tauhid ini, antum harus ada perubahan yang signifikan. Apa signifikan nih? Apa Pak Bobi ini? Biasanya bos-bos ngerti bahasa-bahasa ini. Apa? Perubahan yang apa? Nyata gitu loh. Signifikan perubahannya itu jelas. Yang dulu kasar dengan istri tidak boleh kasar lagi. Yang dulu kasar dengan anak-anak, setiap anak nakal langsung pak-pok. Sekarang berubah, menasihati, bukan pak-pok. Yang dulu dengan tetangga tidak bisa senyum, sekarang ya rotok guyu lah. Mosok mecucu tanggane. Ahlu tauhid itu begitu para jamaah. Iya para jamaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu tidak peduli dengan saudaranya, sekarang mulai peduli. Adik ditakoni, "Dek, piye? Anak-anakmu iso sekolah, oleh gak iso tak bayari. Wis piro? Biayane masuk perguruan tinggi aku sing nanggung." Begitu para jamaah. Ahli tauhid. Ahli tauhid duwite akeh mau nang glendem. Dulure ra iso nyekolah anak yang gelendem. Ini bukan ahlu tauhid ini. Ini ahlu dunia. Tahu enggak ahlu dunia? Ahlu dunia. Karena dia hubud dunia. Ahlu tauhid tidak demikian para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak demikian.
Ibunya rumahnya sudah mau ambruk, ahlu tauhid, Bu, kalau rehab, saya perbaiki, Bu. Begitu ahlu tauhid. Ahlu tauhid demikian, dipanggil orang tuanya, lendang rene, langsung ahlu tauhid cekekal, gak atus-atusan, budal, ini ahlu tauhid. Tapi ahlu dunia, sehingga Bu, ngantuk ya kalau tesian. Itu ahlu dunia, ahlu dunia. Ahlu tauhid tidak demikian. Harus ada perubahan pada diri kita, berjamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, surat nomor 22, ayat yang ke-62, dzalika bi annallaha huwal haqq. Yang demikian itu sesungguhnya Allah adalah zat yang maha benar. Wa annama tad'una min dunihi huwal batil. Dan sesungguhnya apa saja yang kalian seru selain Allah itulah yang batil. Al-makna, maknanya i'lam, ketahuilah, ilmuilah, dzalika, hal itu yakinan, dengan yakin. Jadi Allah adalah sesembahan yang benar, itu harus diilmui dengan apa? Yakin. Itu nanti ada asarnya, Pak. Ada asarnya. Misalnya panjenengan gini, gak ada orang ini di kamar mandi, ngawala, ngombe kak. Wis satu saya gak usah ngombe gitu. Lalu tauhid begitu ada. Kalau bukan ahlu tauhid, tidak di kamar mandi, neng jober raisin ngombe, gitu. Ini bukan ahlu tauhid, tapi ahlu tauhid itu berpikir, ya Allah, manusia nggak ada tahu, istri saya tidak tahu, anak saya tidak tahu, tapi Allah maha tahu. Ini ahlu tauhid pada jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang mempermainkan agama pada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia ini malas puasa, tapi istrinya rajin puasa. Istri anak-anaknya rajin puasa. Maka dia gaya, karena dia pernah dengar ceramah di masjid, kalau orang safar itu boleh berbuka, maka dia setiap pagi langsung safar, neng Mojokerto, neng Jombang gitu ya. Nanti supaya bisa apa? Ngopi di sana. Istrinya tidak tahu. Nanti waktu buka puasa, dia ikut buka puasa bersama istri dan anak-anaknya. Tapi lihat para jamaah, beda sekali orang yang betul-betul menahan laparnya, hausnya, dahaganya dari pagi subuh sampai maghrib dengan orang yang sudah buka. Ya enggak para jamaah? Yang sudah berbuka puasa, sudah tidak puasa. Beda enggak? Saya kadang-kadang mengamati orang yang datang buka puasa itu tak amati. Iki ketoke gak poso, iki ketoke wajahnya. Ketok wajahnya itu kelihatan para jamaah. Jadi wajahnya itu semangatnya makan juga kurang, kemudian kelihatan gagal, semangatnya makan kurang, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting masih mau datang diundang buka puasa. Ini pengamatan saya pribadi lah ya. Jadi kelihatan kalau orang itu buka itu mesti, kalau orang poso betul semangat para jamaah. Bla 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 bla. Kenapa? Lawang sudah menahan berjam-jam, 14 jam loh para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita lihat di sini ya. Beliau mengatakan maknanya adalah i'lam dzalika yakinan. Ketahuilah dan ilmuilah hal itu dengan yakin. Maksudnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa 'allimin nasa. Setelah itu ajarkan kepada manusia. Yang mudah-mudah saja mengajari manusia itu, jangan yang susah-susah. Antum di pasar misalnya, ada orang mau berbohong, ingatkan dengan tauhid kita, semampu kita. Anak kita, istri kita, ingatkan di rumah tangga kita. Teman kita satu kantor, teman kita satu pekerjaan, diingatkan pada jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mithlu ma qala jalla wa ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Jalla yang maha agung, wa ala dan maha tinggi. Allah berfirman dalam surah Ad-Duha, surat nomor 93, ayat yang ke-7, Allah menyatakan wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapati dirimu wahai Nabi Muhammad dhallan, dalam keadaan tidak mendapatkan hidayah. Fahada, maka dia memberikan hidayah kepada dirimu. Kana ala amril jahiliyah. Dulunya Nabi berada di atas perkaranya orang jahiliyah sebelum dapat wahyu. Fahadahullahu, maka Allah memberikan hidayah kepada Nabi. Wa 'allamahu, dan Allah mengajarkan kepada beliau. Wa auha ilaihi, dan Allah mewahyukan kepadanya. Hatta sara qaidal mu'minina ilal jannati, hingga Nabi menjadi pemimpin yang menuntun orang-orang beriman ke surga. Menuntun orang-orang beriman ke surga. Mari para bapak yang hadir di majelis saya ini dan yang mendengarkan ceramah saya, mari para bapak, saya mengajak untuk kita menuntun keluarga kita ke surga. Ajak keluarga kita ke surga. Ingatkan setiap waktu sholat istri kita, anak-anak kita,
Dek wis sholat, kalau manggil istrinya dek, atau misalnya bu wis sholat, wis sholat, atau apa misalnya kalau kita manggil istri kita, kadang-kadang ada sebagian suami manggil yang sudah sholat atau wis sholat, begitu para jemaah. Anak-anak juga begitu. Jangan dibiarkan anak keliaran jalan ke sana, dolan kemari, tidak diingatkan masalah sholat. Ingatkan para jemaah. Biasakan kita ini dalam keluarga itu masalah sholat diperhatikan betul. Kemudian wa mundirul kuffari min adzabillahi ta'ala. Dan Nabi kemudian menjadi pemberi peringatan yang memperingatkan orang-orang kafir dari siksaan Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi. Wasara afdalan nasi,